Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tanyon sedang mencekik Tuan Muda Sekte Abadi-Abadi. Dan pada saat yang sama kini Master Sekte Abadi-Abadi memohon untuk melepaskan anaknya kepada Tanyun. Dan Master Ruyan Wuji pun berkata, Tanyun jangan bunuh anakku. Tanyun jika ada yang kamu inginkan, cepatkan katakan, ucap dari Ruyan Wuji. Baiklah saya tidak akan melakukan apapun. Tetapi aku meminta kompetisi 4 seni akan berlanjut seperti biasa dalam 100 tahun. Dan juga biarkan murid Huang Fu Shengzong saya untuk memasuki tanah abadi dalam 100 tahun, ucap dari Tanyun. 100 tahun itu tidak mungkin, itu terlalu lama, aku hanya akan memberikanmu 30 tahun saja, ucap dari Ruyan Wuji. Master Sekte Ruyan, saya menyarankan Anda untuk memikirkannya, ucap dari Tanyun. Lalu setelah Tanyun selesai bicara, Tanyun kembali mencekik leher Ruyan Chen, sehingga Ruyan Chen pun berkata, Ayah, selamatkan aku, ucap dari Ruyan Chen. Dan kini wajah Ruyan Chen memerah dan dia berbicara dengan susah payah. Baiklah Tanyun, paling lama 40 tahun, jadi cepat lepaskan anakku, ucap Ruyan Wuji marah. Tuan Sekte Ruyan, saya sarankan Anda memikirkannya lagi, ucap dari Tanyun. Lalu kemudian setelah berbicara 5 jari Tanyun dimasukkan setengah inci ke leher Ruyan Chen, dan darah merah mengalir di jari, dan dari lehernya keluar darah. Lalu melihat adegan itu, Ruyan Wuji sangat gelisah dan kemudian berkata, Tanyun, bajingan kecil, dengarkan Master Sekte ini. Baiklah paling lama 60 tahun, ini adalah batasnya. Jika kamu tidak setuju dan jika kamu membunuh anakku, kalian semua orang-orang Huang Fu Shengzong tidak akan pergi hidup-hidup, ucap dari Ruyan Wuji. Dan setelah kata-kata ini keluar, Tang Xinying, Shen Subing dan 8 kepala Sekte Huan Fu Shenzong dan para murid Sekte Huan Fu, sangat gelisah dan butir-butir keringat halus keluar di dahi mereka. Mereka memandang Tanyun, dan ketika mereka ingin mengatakan sesuatu, Tantai Xuanzong menggelengkan kepalanya pada semua orang. Dan kini detak jantung semua orang tiba-tiba bertambah cepat, dan mereka menatap Tanyun dengan saksama. Pada saat ini, semua orang kecuali Zhong Wuxiao memandang Tanyun dengan emosi yang sangat rumit. Mereka semua dibalut dengan rasa kekaguman dan kebencian di hati mereka, dan terkejut tidak percaya bahwa Tanyun benar-benar mengalahkan Ruyan Chen, meskipun Tanyun telah menerima bekas luka. Pada saat ini, 4 tetua dari Sekte Abadi-Abadi, dan semua murid tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan menatap Tanyun. Mereka semua takut Tanyun akan menghancurkan tuan muda itu sampai mati. Dan setelah itu Tanyun memandang Ruyan Wuji, sudut mulutnya sedikit ke atas, dan dia berkata dengan keras, Hahaha jangan menakutiku. Jika kamu mengatakan itu, aku benar-benar khawatir tanganku akan gemetar dan putramu akan melakukannya. Mati, ucap dari Tanyun. Lalu setelah itu, Tanyun kembali memasukkan 5 jari ke leher Ruyan Chen dan segera, darah menyembur keluar dari leher Ruyan Chen. Ayah tolong aku, ucap dari Ruyan Chen sangat lemah. Tanyun kamu benar-benar. Namun begitu Ruyan Wuji berbicara, dia dipotong oleh Tanyun dengan acuh tak acuh. Tuan Sekte Ruyan, jika Anda bisa menjawab pertanyaan saya akan membiarkan putra Anda pergi, ucap dari Tanyun. Apa? Ucap dari Ruyan Wuji dengan wajah yang pucat. Pernahkah Anda mendengar tentang teknik kelahiran kembali yang pemisah jiwa? Ucap dari Tanyun. Lalu setelah kata-kata Tanyun keluar, wajah Ruyan Wuji berubah drastis. Dan tercengang dengan apa yang Tanyun ucapkan. Begitu juga
Tantai Xuanzong, dan Master Sekte Zugejuk langsung mengerutkan kening dan menatap Tan Yun dengan kaget. Di sisi lain, para tetua, kepala suku, dan murid lainnya semuanya tampak kosong. Rupanya mereka semua belum pernah mendengar tentang kelahiran kembali yang pemisah jiwa. Tan Yun kini melihat perubahan ekspresi Ruyan Wuji di matanya, dan tersenyum, dan kemudian berkata, karena Anda tahu, mudah untuk mengatakannya, Master Sekte Ruyan, apakah Anda terkejut? Mengapa saya tahu teknik itu? Dan mungkin kamu juga tahu bahwa teknik itu telah hilang sejak abad pertengahan. Hehehe, biarkan aku memberitahumu. Kekuatanmu ini tidak apa-apanya dibanding guruku, kamu bahkan tidak layak untuk sepatu guruku. Dan dengarkanlah. Ketika saya masih muda, guru saya menggunakan kekuatan gaib yang besar untuk memisahkan secara paksa 3 jiwa dan 7 jiwa saya. Dan kemudian 3 jiwa dan 7 jiwa yang terpisah itu diawetkan dengan cara khusus. Saya tidak peduli dengan kehidupan semua orang di Huangfu Shengzong, dan saya tidak takut mati. Bahkan jika Anda membunuh saya tidak hanya dapat dilahirkan kembali, tetapi juga, guru saya pasti akan datang ke Gunung Hukuman Surgawi dan akan menghancurkan sekte abadimu, dan akan menghancurkan semua guru dan para leluhurmu. Di depan guruku membunuh kalian semua seperti membunuh babi dan anjing, saja, dan kalian hanya seperti semut di depan guruku, ucap dari Tan Yun. Kini kata-kata Tan Yun membuat Ruyan Wuji, Zugeyu, Tantai Xuanzong, harus percaya. Dari sudut pandang mereka, tidak mungkin Tan Yun untuk mengetahui tentang teknik yang menantang surga seperti teknik kelahiran kembali pemisah jiwa. Dan sekarang, Tan Yun tidak hanya mempelajarinya, tetapi juga mengetahui proses melakukan teknik kelahiran kembali pemisah jiwa. Dan adapun apa yang dikatakan Tan Yun tentang memisahkan 3 jiwa dan 7 jiwa menjadi satu untai, dan kemudian melestarikannya kembali dengan cara khusus, Ruyan Wuji, Zugeyu, Tantai Xuanzong dan yang lainnya juga mempelajarinya di buku rahasia. Mereka hanya tahu bahwa di abad pertengahan, ada teknik yang menantang surga, yaitu teknik kelahiran kembali pemisah jiwa. Dan mereka yang dapat melakukan teknik kelahiran kembali pemisah jiwa pastilah merupakan kekuatan yang sangat besar di benua hukuman surgawi. Dan karena kata-kata itu diucapkan Tan Yun dengan lugas, sehingga benar-benar membuat Ruyan Wuji takut. Lalu setelah itu Tan Yun berkata lagi, oke, aku sudah selesai, aku mengatakan bahwa itu akan tetap dan tidak berubah. Jika aku mengatakan selama 100 tahun, jadi itu harus 100 tahun. Dan tentu saja, kamu juga bisa tidak setuju. Tapi setelah aku membunuh Ruyan Chen, kamu tidak akan bisa sepenuhnya membunuhku. Jadi pikirkanlah baik-baik konsekuensinya. Hehe, aku khawatir kamu tidak tahan. Sekarang aku menghitung sampai 3, dan setelah 3 hitungan, aku akan membunuh Ruyan Chen, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu Tan Yun langsung menghitung, 1, 2. Setiap kata Tan Yun seperti palu raksasa yang mencongkel, yang membuat hati semua orang di puncak berdebar-debar. Dan kini Tan Yun akan mengucapkan kata 3. Namun pada saat akan mengucapkannya, tiba-tiba Master Sekte Ruyan Wuji berkata dengan tergesa-gesa, baiklah, baiklah, Master Sekte ini setuju, ucap dari Ruyan Wuji. Oke, tetapi saya telah belajar sebelumnya. Kelakuan Anda dan Master juga sebelumnya membuatku tidak percaya apa yang Anda katakan. Sekarang kamu mengatakan ini. Tapi siapa yang tahu apakah Anda akan menyesalinya nanti. Dan kamu akan mengingkarinya. Ucap dari Tan Yun. Tan Yun, apalagi yang kamu inginkan? Ucap dari Ruyan Wuji sambil menggertakkan giginya. Dan mendengar perkataan Tan Yun, Master Sekte Zugeyu pun terbakar amarah di hatinya. Sumpah, aku menginginkan sumpahmu. Ucap dari Tan Yun acuh tak acuh.
Tanyun, kamu terlalu berlebihan. Apa yang diucapkan master ini pasti benar. Dan tidak akan ada kebohongan. Ucap dari Ruyan Wuji. Jika kamu memang benar akan menepatinya, mengapa kamu harus takut untuk bersumpah? Ucap dari Tanyun. Lalu setelah Tanyun berbicara, Tanyun langsung menusukkan jarinya ke dada Ruyan Chen. Dan kemudian Ruyan Chen pun berteriak kesakitan. Dan kemudian berkata, "Ayah, nyawaku ada di tangannya. Tolong turuti saja kemauannya." Ucap dari Ruyan Chen dengan lemah. Kini pandangan Ruyan Chen mulai kabur karena telah banyak mengeluarkan darah. Tanyun, kamu kejam. Baiklah, aku, Ruyan Wuji, bersumpah bahwa dalam 100 tahun, aku akan setuju dengan murid sekte Huangfu Shengzong untuk datang ke keabadian dan berpartisipasi dalam kompetisi 4 seni. Dan seperti sebelumnya, menurut hasil kompetisi, tempat untuk memasuki tanah abadi akan dialokasikan. Jika saya melanggar sumpah saya, Ruyan Wuji, akan dihukum mati, ucap dari Tanyun. Orang-orang sekte Huangfu Shengzong tidak bisa menahan nafas lega ketika mereka melihat Ruyan Wuji bersumpah. Dan kini Tanyun memandang Ruyan Wuji, yang gemetar karena marah, dan berkata dengan keras, "Tuan Sekte Ruyan, tanyakan pada dirimu sendiri. Putraku dan aku berada dalam pertempuran yang menentukan. Bahkan jika aku membunuhnya, itu masuk akal. Dan padahal kamu sendiri yang mulai mengintimidasi para murid sekte Huanfu, dan kamu juga bilang bahwa pedang tidak memiliki mata. Tetapi pada saat aku akan membunuh Ruyan Chen, kamu malah menghalangiku. Pada saat murid dari sektemu membunuh 2 murid dari sekte Huanfu, master sekteku tidak menghalanginya. Tetapi apa yang kamu lakukan sekarang, hanya membuat mukamu hilang. Kamu benar-benar tidak tahu malu, ucap dari Tanyun. Setiap kata Tanyun seperti tamparan di wajah, menamparkan keras wajah lama Ruyan Wuji. Tapi setiap kata Tanyun memang benar dan beralasan, sehingga membuat Ruyan Wuji tidak bisa berkutik di depan semua orang. Lalu setelah itu Ruyan Wuji bergumam di dalam hatinya, dengan kekuatan bajingan kecil ini, dia pasti akan berpartisipasi dalam persidangan di tanah keabadian dalam 8 bulan lagi nanti. Dan pada saat itu, sekte utama akan menghancurkannya menjadi abu. Gumam dari Ruyan Wuji. Pada saat ini Ruyan Wuji menekan kemarahan di hatinya dan menyapu ke dalam kehampaan untuk membawa Ruyan Chen ke dalam pelukannya. Kemudian, Ruyan Wuji memerintahkan 4 tetua dari sekte abadi-abadi, pintu bagian dalam divisi pil, divisi formasi, dan divisi artefak dan divisi jimat untuk mengambil alih situasi keseluruhan. Dan Ruyan Wuji kemudian pergi dengan tergesa-gesa bersama Ruyan Chen, yang terluka parah dan sedang koma. Lalu setelah itu, Tanyun menginjak pedang terbang dan melesat dari puncak gunung menuju ke hadapan semua orang. Dan pada saat turun, langsung saja Zhong Wuxiao bergegas ke depan Tanyun sambil menangis. Dan kemudian berkata, "Apakah kamu terluka parah?" Ucap dari Xiao. "Bodoh. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja, ini semua luka ringan," ucap dari Tanyun. Dan kini Tanyun, yang compang camping dan berlumuran darah, dadanya dipukul dengan manja oleh Xiao dengan tinjunya. Pada saat ini luka Tanyun terlihat mengerikan, tetapi sebenarnya tidak ada luka dalam. "Kakak senior Tan, kami semua mengagumimu," ucap dari Danyu dan para murid kebun obat Lingsan lainnya. "Tanyun, aku bangga memiliki murid sepertimu," ucap dari Sen Subing sambil tersenyum. Sen Subing dulu sangat jijik dengan Tanyun, tapi sekarang, semakin dia menatap Tanyun, semakin dia menyukainya. Sen Subing memutuskan bahwa setelah kembali ke Huangfu Shengzong, Sen Subing harus pergi ke pintu luar secara langsung, dan bertemu dengan Sen Qingqiu, tetua dari pintu luar,
dan akan mengucapkan terima kasih padanya karena telah mempertaruhkan nyawanya untuk merekomendasikan Tan Yun kepada dirinya sendiri. Tan Yun, kamu bukan hanya kebanggaan dan Mai kami, tetapi juga kebanggaan Sekte Huangfu kami, ucap dari Tang Xinying berkata dengan penuh semangat. Pada saat ini, Tan Tai Xuanzong melihat ke belakang, dan kemudian menatap Tan Yun, dan berkata dengan penuh semangat, kerja bagus, layak menjadi jenius Wang Fu Shengzong, dan layak menjadi murid Tan Tai Xuanzong saya. Hahaha. Tan Yun, setelah kita kembali ke Huang Fu Shengzong, kamu boleh memilih harta yang dimiliki Master Sekte ini. Ini adalah hadiah untuk Anda, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Mendengar kata-kata itu Tan Yun terkejut, dan langsung berlutut di depan Tan Tai Xuanzong. Namun ketika Tan Yun hendak berlutut, Tan Tai Xuanzong dan berkata, Tan Yun, kamu memenangkan kemuliaan untuk sekte. Jadi Master Sekte ini telah memberimu wewenang, dan kamu tidak perlu berlutut ketika kamu melihat Master Sekte ini di masa depan, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Baik, murid sangat berterima kasih kepada Master Sekte, ucap dari Tan Yun membungkuk dalam-dalam. Pada saat ini 8 kepala Huang Fu Shengzong terkejut. Sejak leluhur mendirikan sekte, tidak pernah ada murid yang jika melihat penguasa, murid itu tidak berlutut, dan kini di hati para pemimpin dan murid, mereka semua tahu bahwa Tan Yun telah membuat prestasi besar kali ini. Dia telah memenangkan bantuan penguasa. Dan pada saat ini, Tan Tai Xuanzong sepertinya memikirkan sesuatu, dan memandang Sen Subing dengan tidak senang dan kemudian berkata, apa yang sedang terjadi? Kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan tidak diragukan lagi. Ini adalah berkah bagi Huang Fu Shengzong, dan bagaimana mungkin murid yang luar biasa seperti itu hanya menjadi seorang tukang? Kamu sebagai kepala, bagaimana ini? Ucap dari Tan Tai Xuanzong kepada Sen Subing. Mendengar itu Sen Subing terdiam dan hendak bersujud. Tetapi pada saat Sen Subing hendak bersujud, tiba-tiba Tan Yun berkata, lapor kepada Master Sekte. Kepala divisi sangat baik kepada muridnya. Dia awalnya ingin menerimaku sebagai murid langsungnya. Tetapi murid ini sudah terlebih dahulu memuja orang lain sebagai guru. Jadi aku tidak bisa setuju. Dan selain itu, kepala telah memberikan gunung abadi terbaik kepada murid ini untuk berlatih. Dan adapun murid ini hanya seorang tukang. Karena murid tidak tertarik dengan alkemia, ucap dari Tan Yun. Setelah mendengarkan kata-kata Tan Yun, Tan Tai Xuanzong mengangguk dan menatap Sen Subing. Apakah yang dia katakan itu benar? Ucap dari Tan Tai Xuanzong. Laporkan kepada raja. Kata-kata Tan Yun benar, ucap dari Sen Subing membungkuk. Pada saat ini, Tang Xinying tersenyum ringan dan berkata, Tuan Sekte, bawahan ini juga ingin menerima Tan Yun sebagai murid langsung, tetapi dia juga menolak karena gurunya, ucap dari Tang Xinying. Yah, Master Sekte ini tahu. Tan Tai Xuanzong mengangguk, dan melihat kembali ke Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, Tan Yun, siapa nama keluarga gurumu? Karena dia tahu cara memisahkan jiwa dan meregenerasi. Lelaki tua itu, dia pasti memiliki kekuatan besar, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Lalu setelah itu, Tan Tai Xuanzong kembali berkata dengan nada keras agar didengar oleh Master Sekte Zuge. Tan Yun, seperti yang kamu katakan, seberapa kuat gurumu? Ucap dari Tan Tai Xuanzong. Laporkan kepada Master Sekte murid ini awalnya ingin mengabdi di Istana Jiwa Abadi. Tetapi guruku berkata, jika kamu ingin mengabdi di 3 sekte kuno dari pegunungan hukuman surga, Anda harus memilih Huang Fu Shengzong, ucap dari Tan Yun dengan nada keras. Wah, mengapa guru kamu mengatakan ini? Ucap dari Tan Tai Xuanzong dengan rasa ingin tahu. Murid ini tidak mengerti pada saat itu. Jadi aku bertanya kepada guruku. Lalu guruku berkata bahwa meskipun sekte suci Huang Fu telah jatuh,
Ia memiliki latar belakang yang cukup dalam, dan Sekte Jiwa Abadi walaupun sekarang di atas angin, latar belakang mereka sangatlah kecil, dan guruku juga mengatakan bahwa Istana Jiwa Abadi dapat dihancurkan oleh guruku sendiri. Dan setelah itu guruku juga mengatakan bahwa Istana Jiwa Abadi benar-benar terlalu lemah. Dan itulah sebabnya murid ini mengabdi di Huangfu Shengzong, ucap dari Tanyun. Mendengar ini, Tantai Xuanzong tertawa dan berkata, "Ya, apa yang dikatakan gurumu itu benar," ucap dari Tantai Xuanzong dengan nada keras sambil melirik ke arah Master Zhuge. Lalu setelah itu Master Zhuge berkata, "Tantai Xuanzong, apa maksudmu ketika kamu berbicara kenapa menyelaraskannya denganku, dan meremehkan Istana Jiwa Abadiku, ini benar-benar tidak masuk akal," ucap dari Zhugeyu. Wanita cantik itu berkata dengan tegas. "Master Sekte Zhuge, bukankah Tanyun benar? Sudah kubilang. Walaupun sektemu sekarang adalah pemimpin dari 3 sekte kuno, itu juga bukan karena kekuatanmu, tetapi karena sekteku telah jatuh." Hehehe, ucap dari Tantai Xuanzong. Lalu setelah itu Zhugeyu mencibir, "Sekte Master Tantai memiliki pikiran yang baik. Sekte yang Anda kelola telah jatuh, dan Anda harusnya malu karena sektemu dijatuhkan olehmu. Tetapi kamu malah bangga. Kamu benar-benar orang yang mengagumkan," ucap dari Master Sekte Zhuge. Mendengar perkataan itu, Tantai Xuanzong tersenyum, lalu memandang Tanyun, dan berkata, "Kamu belum menyebutkan nama gurumu. Yah, jika kamu melihat gurumu di masa depan, katakan padanya bahwa Tuan Sekte akan memintanya untuk berbicara," ucap dari Tantai Xuanzong. "Lapor kepada Master Sekte. Guruku adalah seorang lelaki tua yang suka berkeliling dunia, dan keberadaannya tidak pasti. Tetapi jika murid ini menemukannya, murid ini pasti akan memberitahunya apa yang Anda katakan," ucap dari Tanyun. "Oh, omong-omong, Tanyun, karena gurumu sangat kuat, mengapa kamu memasuki sekte suciku?" ucap dari Tantai Xuanzong bertanya dengan santai. Kini Tantai Xuanzong agak curiga dengan keaslian Tanyun. "Lapor kepada Master Sekte. Guruku itu mengatakan bahwa dia tidak dapat membawa muridnya bersamanya. Jadi dia membiarkan murid ini berkultivasi sementara di Huangfu Shengzong, dan setelah itu guru tidak mengatakan hal yang lain," ucap dari Tanyun menjawab dengan lancar. "Oh, begitu," ucap dari Tantai Xuanzong, lalu setelah itu keraguan Tantai Xuanzong telah hilang. "Master Sekte, jika tidak ada yang lain, murid ini sekarang ingin menantang semua murid dari Sekte Jiwa Abadi," ucap dari Tanyun. "Apakah kamu yakin?" ucap dari Tantai Xuanzong tampak serius. "Murid serius, dan murid akan melakukan yang terbaik," ucap dari Tanyun. "Oke, Master Sekte ini menantikan penampilanmu," ucap dari Tantai Xuanzong. Lalu setelah itu, Tanyun melintas dan muncul di tengah puncak, matanya dengan dingin memindai 200 murid Sekte Jiwa Abadi. Dan pada saat ini, karena para murid Sekte Jiwa Abadi telah melihat kebrutalan Tanyun melawan Ruyan Chen, kini para murid Sekte Jiwa Abadi ketakutan dan tidak ada yang berani maju untuk bertarung. Lalu kemudian Master Sekte Zhugeyu memandang Nangong Yukin dan berkata, "Kiner, temui Tanyun," ucap dari Zhugeyu. Nangong Yukin mendengar kata-kata itu, dan kemudian memandang Tanyun yang berlumuran darah, dan segera melihat ke belakang. Lalu Nangong Yukin membungkuk dalam-dalam kepada Zhugeyu dan berkata, "Master Sekte, Sekte Jiwa Abadi kita adalah pemimpin dari 3 sekte kuno. Jika Tuer menghadapi Tanyun sekarang, itu akan dicurigai mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain. Jadi sebaiknya kita menunda pertarungan ini. Dan 3 bulan kemudian ketika kompetisi seni bela diri selesai, murid akan melawannya sampai mati," ucap dari Nangong Yukin. Mendengar ini,
Zugeyu melirik Tan Yun dan berkata dengan dingin, itu benar, dengan kekuatanmu, mudah untuk berurusan dengannya. Lalu biarkan dia hidup 3 bulan lagi, ucap dari Zugeyu. Lalu setelah mereka berbicara Tan Yun berkata dengan keras, jika Anda ingin bertarung, Anda bisa bertarung. Mengapa Anda harus bertarung dalam 3 bulan lagi? Mari kita lakukan hari ini, ucap dari Tan Yun. Baru saja, kamu tidak hanya membuat kata-kata tidak baik kepada tuanku, tetapi juga memfitnah reputasi sekte jiwa abadiku, dan baik itu hari ini atau 3 bulan dari sekarang, hasilnya akan sama saja. Kamu akan mati di tanganku, ucap dari Nanggong Yukin. Oke, 3 bulan kemudian, aku akan menunggumu membunuhku, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, kenangan indah Tan Yun dan Nanggong Yukin telah lama dilupakan, dan mereka berdua tidak saling mengingat sekarang. Pada saat itu, Tan Yun dan Nanggong Yukin akan memulai acara pernikahan. Namun pada saat akan dimulai tiba-tiba datang seorang pria tua, dan membawa Nangging Yukin. Dan setelah itu pria tua itu, menghapus ingatan Tan Yun tentang Nanggong Yukin. Dan pria tua itu juga menghapus ingatan Nanggong Yukin tentang Tan Yun. Dan setelah lama berpisah kini Tan Yun dan Nanggong Yukin dipertemukan kembali. Tetapi pada saat pertemuan ini, mereka tidak saling mengenal dan bahkan mereka berdua akan saling bertarung. Dan pada saat ini, Tetua Agung dari pintu dalam Sekte Abadi-Abadi, menghadap Tantai Xuanzong dan menggenggam tinjunya dan berkata, Sekte Master Tantai, tolong bawa murid-muridmu ikut denganku. Aku akan mengatur tempat akomodasi untukmu, ucap dari Tetua Agung. Ya, Tantai Xuanzong mengangguk, memimpin untuk naik ke perahu roh, dan kemudian memerintahkan 8 kepala dan semua murid untuk naik ke perahu roh, dan kemudian mengendalikan perahu roh, mengikuti tetua dari Sekte Abadi-Abadi. Perahu roh kini membawa semua orang, bolak-balik melalui wilayah rahasia abadi yang indah. Kini Taois murong di perahu roh melirik Tan Yun yang berlumuran darah dari waktu ke waktu, dan berkata dengan suara bingung, baru saja, ketika Tan Yun berhadapan dengan Ruyan Chen, Tan Yun menggunakan pedang terbang. Dan pedang terbang itu adalah pedang atribut angin terbaik yang saya sempurnakan. Ruoxi pernah berkata bahwa pedang ini dan 10 pedang terbang atribut lainnya, telah dibeli oleh orang yang wajahnya ditutupi oleh lumpur dan orang itu mengenakan pakaian tukang. Kemudian Ruoxi juga bilang bahwa orang yang telah membeli pedang itu, jejak jiwanya ada di divisi alkemia. Mungkinkah orang yang membeli pedang itu adalah Tan Yun? Tapi bagaimana mungkin? Tapi menurut gambaran kekuatan spiritual Ruoxi yang memadatkan wajah pembeli, memang mirip dengan Tan Yun. Dan si pembeli itu memiliki tahi lalat hitam di lehernya, gumam dari Taois Murong. Lalu setelah itu, Taois Murong pergi lebih dekat ke arah Tan Yun. Taois Murong menatap leher Tan Yun. Tetapi pada saat ini darah menutupi kulit Tan Yun. Dan sehingga Taois Murong tidak mungkin untuk melihat apakah ada tahi lalat hitam di lehernya atau tidak. Jadi Taois Murong kini memutuskan untuk mengamati leher Tan Yun lagi setelah cedera Tan Yun pulih. Lalu pada saat ini di puncak gunung Sekte Abadi-Abadi, Master Sekte Zugeyu berkata kepada Nanggong Yukin. Yukin, kamu harus membunuh Tan Yun setelah 3 bulan nanti. Kehormatan Sekte Jiwa Abadiku tidak dapat direndahkan, ucap dari Zugeyu. Tuan, yakinlah, pada saat itu, murid ini akan mengambil kepalanya, ucap dari Nanggong Yukin. Lalu setelah itu, setengah jam kemudian, Tetua Agung dari Sekte Abadi-Abadi memimpin jalan ke sebuah gunung kecil di dalam Sekte Abadi-Abadi. Di gunung ini terdapat energi spiritual, tetapi itu hanyalah sedikit. Energi spiritual di sini hampir sama dengan energi spiritual yang ada di Gunung Xianshan. Pada saat ini Penatua Agung Sekte Abadi-Abadi menunjuk ke rumah yang ditumbuhi tanaman di tengah gunung.
mengepalkan tinjunya dan berkata, Master Sekte Tantai, di sini adalah tempat sekte Anda akan tinggal malam ini. Di sini di ladang keberuntungan abadi saja sudah cukup, ucap dari Tetua Agung. Lalu setelah Tetua Agung itu selesai berbicara, Tetua Agung langsung menaiki pedang terbang dan kemudian menghilang di kegelapan malam. Lalu setelah itu, Tan Xingning tiba-tiba berkata, Master Sekte, Sekte Abadi-Abadi ini benar-benar tidak masuk akal, ucap dari Tang Xingning sangat marah. Hal yang sama berlaku untuk 7 kepala lainnya. Di masa lalu, ketika aku mengikuti Raja dan datang ke Sekte Abadi-Abadi, aku dilayani dan ditempatkan di tempat VIP yang mewah. Tetapi sekarang mereka menempatkan kita di Gunung Tandus seperti ini. Sekte Abadi-Abadi ini jelas menghina Sekte Suci Huangfu kita, ucap dari Tang Xingning. Lalu setelah mendengar itu, Tantai Xuanzong mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Lalu Tantau Xuanzong mengambil napas dalam-dalam, dan memandang para murid, dan berkata, kalian harus ingat bahwa hanya jika sekte kita cukup kuat, kita tidak akan dipandang rendah oleh orang lain. Dan pada saat ini kalian harus saling bekerja sama. Lupakan perselihan di antara kalian ketika kita di sini. Jika tidak kalian akan dihukum mati. Apakah kalian semua mengerti? Ucap dari Tantai Xuanzong. Baik bawahan mengerti, ucap dari semua orang. Ya baiklah, Master Sekte ini sedikit lelah. Mari kita istirahat dulu, ucap dari Tantai Xuanzong. Dan setelah itu Tantai Xuanzong kemudian menatap kepada Kepala Divisi Alkemia, Kepala Divisi Artefak, Kepala Divisi Formasi, dan Kepala Divisi Jimat, dan berkata, dengarlah, walaupun selama ini kita selalu kalah dalam kompetisi 4 seni ini, tetapi aku yakin pada saat kompetisi 4 seni besok, pasti akan ada keajaiban untuk Sekte Huanfu kita, ucap dari Tantai Xuanzong. Lalu setelah Tantai Xuanzong berbicara, Tanti Xuanzong kemudian pergi. Dan setelah Tantai Xuanzong pergi, 4 kepala divisi memanggil para muridnya, dan menjelaskan tentang kompetisi 4 seni besok. Dan setelah itu, mereka semua kembali beristirahat. Lalu pada saat cahaya bulan menyinari Zhongwu Xiao, dan Xiao Qinu berjalan menuju Tan Yun, yang sedang duduk bersila di rerumputan, memulihkan dirinya dari luka-lukanya. Xiao duduk diam di samping Tan Yun, menatap langit penuh bintang, matanya menunjukkan kerinduan yang mendalam. Lalu Tan Yun membuka matanya dan berkata dengan lembut, apakah kamu merindukan orang tuamu? Ucap dari Tan Yun. Iya, setelah ayah dan ibuku meninggal ketika aku berusia 5 tahun, aku meninggalkan kampung halamanku, dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya tiba-tiba ingin kembali ke desa pegunungan kecil tempat saya dibesarkan, ucap dari Xiao. Xiao, setelah kompetisi ini selesai, saya akan menemani Anda kembali ke kampung halaman bersama Mengyi dan saya juga akan membawa Anda dan Mengyi. Kembalilah ke kampung halamanku dan temui orang tua dan kakekku, ucap dari Tan Yun dengan mata yang tulus. Baiklah, oh ya Tan Yun. Kurasa Nangong Yukin sangat kuat. Setelah 3 bulan, berapa peluangmu untuk menang? Ucap dari Xiao. Tidak peduli seberapa besar peluangnya. Aku selalu percaya pasti aku yang akan hidup sampai akhir. Bukan dia, ucap dari Tan Yun. Pada saat setelah suara Tan Yun jatuh, dan suara pujian yang menyenangkan datang dari tidak jauh, oke, kamu punya keberanian. Kepala suku ini menantikan penampilanmu, ucap dari Tang Xingning berjalan dari belakang menghampiri Tan Yun dan Xiao. Lalu setelah melihat Tang Xingning Tan Yun buru-buru berdiri, membungkuk dan berkata, saya tidak tahu apakah Kepala Tang sedang mencari murid. Apa yang Anda butuhkan, ucap dari Tan Yun. Tang Xingning tersenyum sedikit, Anda terus pulih dari cedera Anda. Kepala ini ada di sini untuk menemui Xiao, ucap dari Tang Xingning.
Baik ketua, ucap dari Tan Yun. Tan Yun kini bingung, dan kembali duduk bersila. Kepala Tang, apakah kamu ada yang kamu butuhkan dari murid ini? Ucap dari Zhong Wu Xiao sambil berdiri dengan bingung. Sebagai murid artefak senjata, Xiao selalu tidak berhubungan dengan para tetua divisi alkemia, dan Xiao tidak tahu mengapa pihak lain sedang mencarinya. Tang Xingning memandang Zhong Wu Xiao, matanya yang indah menunjukkan cinta. Xiao, apakah Anda benar-benar tidak mengenali saya sama sekali? Ucap dari Tang Xingning. Kepala, murid ini tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Ucap dari Zhong Wu Xiao masih kebingungan. Tang Xingning berkata dengan penuh emosi, ketika itu aku pertama kali bertemu denganmu. Kamu baru berusia 5 tahun. Dan sekarang 18 tahun telah berlalu. Dan saat ini jika aku tidak tahu namamu, aku tidak akan mengenalimu. Dan sekarang tidak menyangka ternyata gadis kecil yang biasa menangis sudah dewasa. Ucap dari Tang Xingning. Perkataan Tang Xingning membuat tubuh Xiao bergetar hebat. Zhong Wu Xiao kini menatap Tang Xingning. Air matanya mulai menetes dan kemudian berkata, kamu adalah saudara perempuan peri yang menyelamatkanku ketika aku berusia 5 tahun. Kan? Ucap dari Xiao. Gadis bodoh. Akulah yang menyelamatkannya dan membawamu ke sekte. Tapi aku bukan saudara peri. Ucap dari Tang Xingning sambil bercanda. Zhong Wu Xiao segera berlutut, dan kemudian berkata, di dalam hati Xiao, kamu adalah saudara perempuan peri. Terima kasih atas rahmat penyelamat jiwamu. Murid ini tidak akan pernah melupakannya. Ucap dari Xiao. Bangunlah. Ucap dari Tang Xingning membungkuk dan membantu Zhong Wuxi berdiri. Kemudian setelah itu Tang Xingning berkata lagi, saya puas melihat Anda tumbuh dewasa. Jika Anda suka memanggilku saudara perempuanmu, maka aku akan menjadi saudara perempuanmu. Ucap dari Tang Xingning. Benarkah murid ini benar-benar memanggilmu saudara perempuanku? Ucap dari Zhong Wu mata Xiao berharap. Di dalam hatinya, Tang Xingning bukan hanya penyelamatnya, tetapi juga kerabatnya. Tentu saja bisa. Ucap dari Tang Xingning, lalu mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata Zhong Wu Xiao, dan berkata dengan tulus, orang tua angkatmu telah tiada, orang tua kandungmu meninggalkanmu. Dan aku akan menjadi kerabatmu mulai sekarang. Mendengar itu, Xiao langsung mengangguk sambil meneteskan air matanya. Melihat adegan ini, Tan Yun kaget ternyata orang yang menyelamatkan Xiao adalah Tang Xingning. Dan pada saat ini Zhong Wu Xiao tiba-tiba teringat sesuatu, dan menyalahkan dirinya sendiri, dan berkata, kakak, saya telah berada di pintu dalam selama lebih dari 2 tahun. Dan saya telah berlatih dan mempelajari peralatan di pintu dalam, tetapi saya lupa apa yang dikatakan tetua pintu luar, untuk mencarimu. Dan pada saat itu lebih dari 2 tahun yang lalu, tetua pintu luar mengatakan kepada saya bahwa Anda ingin menemui saya, tetapi Anda terluka, jadi Anda tidak bisa datang. Kakak, lukamu benar-benar sembuh, kan? Ucap dari Xiao. Tidak perlu. Aku khawatir, lukaku sudah sembuh. Oh, Xiao, apa kualifikasimu? Ucap dari Tang Xingning bertanya. Zhong Wu Xiao tersenyum manis. Kakak, aku adalah janin luar angkasa yang sangat berkualitas, dan pada saat yang sama aku juga memiliki tubuh suci. Ucap dari Xiao. Mendengar itu mata Tang Xingning menunjukkan warna mencengangkan yang tak terkendali. Kakak senang, karena adikku berbakat, dan adikku, aku ingin untuk mentraktirmu sedikit. Aku akan memberikan eliksir untukmu nanti, ucap dari Tang Xingning. Terima kasih kakak, ucap Zhong Wu Xiao tersenyum manis. Pada saat ini, Tang Xingning memegang tangan Zhong Wu Xiao dan menatap Tan Yun. Ekspresinya tiba-tiba serius. Tan Yun, Xiao adalah adikku dan aku dapat menyerahkannya kepadamu. Tetapi jika kamu berani menyakitinya,
Aku tidak akan membiarkanmu pergi, ucap dari Tang Xinying. Ketua, yakinlah, murid ini akan merawat dan menjaga Xiao dengan nyawaku sendiri, ucap dari Tan Yun berkata dengan keras. Yah, kurang lebih harus seperti itu, ucap dari Tang Xinying. Pada saat selesai berbicara, Tang Xinying memandang Zhong Wu Xiao dan berkata, kakak tidak akan mengganggu kalian berdua, dan sekarang kakak akan pergi dulu, ucap dari Tang Xinying. Lalu setelah itu, Tang Xinying kemudian pergi. Keesokan harinya, kini Tantai Xuanzong, bersama 8 kepala dan para murid terbang menuju ke tempat kompetisi akan diadakan. Dan kini Tanyun sudah kembali pulih setelah semalaman memulihkan diri. Pada saat ini Taois Murong melihat ke arah Tanyun, dan menemukan bahwa tidak ada tai lalat di lehernya. Dan kemudian Taois Murong bergumam di dalam hatinya, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Karena Tan Yun tidak memiliki tahi lalat, pasti bukan dia yang membeli 11 pedang terbang di pavilion Wan Baoling. Tetapi bagaimana dia bisa memiliki pedang terbang, senjata roh kelas atas dengan atribut anginku? Tetapi ataukah mungkin bekas luka di lehernya telah menutupi tahi lalatnya? Gumam dari Taois Murong. Tempat kompetisi terletak di area pusat gerbang bagian dalam sekte abadi-abadi, tempatnya seperti arena besar. Di sekitar tempat kompetisi ada 2 juta murid dalam dari sekte abadi-abadi. Kompetisi 4 sini dari 3 sekte kuno ini sangat penting. Dan di platform tinggi ada 3 baris kursi. Ada kursi atas, tengah, dan bawah. Dan di tengah, Ruyan Wuji duduk di tengah, dengan ratusan tetua menemaninya di kedua sisi. Para tetua ini hanyalah bagian dari sekte abadi-abadi, pintu dalam, pintu abadi, dan pintu suci. Dengan barisan yang begitu kuat, dapat dibayangkan betapa sekte abadi-abadi menghargai kompetisi 4 seni ini. Di hati Ruyan Wuji dan bahkan semua tetua, lawan terbesar dan satu-satunya adalah Istana Jiwa Abadi. Karena dalam kompetisi 4 seni sekte Jiwa Abadi telah memenangkan posisi teratas 3 kali berturut-turut. Dan adapun sekte suci Huangfu, mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, sekte suci Huangfu telah berada di bawah selama hampir 10.000 tahun. Dan kini di kursi tengah juga, ada Master Sekte Zugeyu, penguasa sekte jiwa abadi. Zugeyu duduk di tengah dan di samping kanannya ada kepala dari divisi alkemia, Atfik, formasi dan jimat, dan di samping kirinya ada Nanggong Yukin. Pada saat ini, 200 murid dari sekte abadi-abadi dan sekte jiwa abadi yang berpartisipasi dalam kompetisi 4 seni, semuanya duduk. Pada saat ini, Ruyan Wuji mendengus dingin saat dia melihat perahu roh yang terbang turun di langit. Dia menatap Tan Yun di perahu roh, dan niat membunuh yang tak terbendung keluar dari matanya yang keruh. Dalam satu tarikan napas, perahu roh ditangguhkan di atas platform tinggi. Tantai Xuanzong memberi perintah, dan 8 kepala menghilang dari perahu roh dalam sekejap, dan saat berikutnya muncul di kursi bawah dan duduk. Kemudian, Huang Fu Tingfeng, Luo Fan, Song Hong, Nangong Ruksue dan murid lainnya melompat dari perahu roh dan berdiri dalam antrean di platform tinggi. Tantai Xuanzong menyapu perahu roh, memasukkan perahu roh ke dalam cincin penyimpanannya, dan mendarat di kursi berikutnya. Lalu setelah itu, Tantai Xuanzong melihat ke sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada Ruyan Wuji dan Zugeyu. Dan pada saat yang sama kini Ruyan Wuji bangkit dari duduknya dan berkata, waktu ini benar-benar tidak terasa. 3 tahun telah berlalu, dan kita ada di sini lagi. Ini adalah hari kompetisi 4 seni setiap 3 tahun. Master Sekte ini mewakili Sekte Abadi-Abadi, dan menyambut kedatangan rekan Taois dari Jiwa Abadi dan Huang Fu Shengzong. Kompetisi 4 seni ini akan berlangsung 3 bulan, dan permainan dibagi menjadi 3 pertandingan. Dan pada akhirnya,
Skor total akan menentukan sekte kuno mana yang akan memenangkan kejuaraan. Sekte yang memenangkan kejuaraan akan memiliki 3.000 murid di alam jiwa janin, untuk memasuki tanah abadi untuk pencobaan. Tempat kedua ada 2.000 murid. Tempat ketiga akan memiliki 1.000. Dan akhirnya, 3 murid sekte kuno akan memasuki tanah abadi yang diimpikan oleh para kultivator dari benua hukuman surgawi. Dan setelah memasukinya, para murid akan menjalani uji coba selama setahun, ucap dari Ruyan Wuji. Lalu setelah itu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.